Oke. Halo. Tes. Masuk kan? Assalamualaikum. Ya. Tes. Oke, halo guys, kembali lagi bersama kita Di podcast AIUEO. Ya, kali ini episode 4 kita bahas cinta nih. Asik cinta. Tentang cerita cintaku. Waduh. Oke. Tapi sebelumnya kenalin dulu. Untuk episode kali ini kita santai membahas tentang cinta. Nah, di sini saya Hani Dan saya Anissa Nuha. langsung akan aja bercerita dikit nih tentang cinta. Oke, Hani, menurutmu cinta itu yang kayak gimana sih? Kalau cinta itu pasti udah sayang menurutku. Tapi kalau cuman sayang berarti belum cinta menurut saya. Tapi nggak tahu definisi cinta itu di kalangan orang-orang tuh seperti apa, belum tahu. Ya, Kalau itu definisi cinta orang-orang pada umumnya sih emang kayak gitu sih ya. Kalau menurutku sih cinta itu ketika kita bisa memberikan semuanya dan orang itu nerima kita padanya, yaitu cinta gitu loh. Kalau nggak gitu belum cinta gitu loh. Ya, ngerti nggak maksudku sih? dalam banget ya. Ya kayak gitu itu. Tapi kalau kita bahas tentang cinta itu nggak bakal ada habisnya. Pasti ada yang bucin, budak cinta. Apa itu? Ya kayak itulah. Terus apa lagi ya? Di episode kali ini kita mau membahas tentang cerita cinta aja. Oke, cerita cinta. Mulai dari siapa dulu nih? Kamu atau aku? Boleh? Gini, mau nanya, kalau kamu proses saat jatuh cinta itu kayak gimana? Misal pertama kamu lihat calon kamu itu harus seperti ini atau bagaimana? Atau cinta pertamamu tuh seperti apa? Kalau aku sih dulu sih ya. Kalau masih dulu aku pernah jatuh cinta pertama itu SD. SD aku udah jatuh cinta sama orang ya. Wow. Kalau dulu itu aku lihatnya cuma dari mukanya, wih ganteng, aku jatuh cinta padanya. Tapi kalau sekarang, untuk yang sekarang ini, aku kalau cinta itu kalau aku udah nyaman, aku cinta. Tapi kalau cuma sayang-sayangan doang gitu sih belum tentu aku cinta ya. Bener katamu tadi kan? Betul. Kalau sayang itu belum tentu cinta, tapi kalau cinta udah tentu sayang. Kalau zaman SD kan bisa dibilang Cinta monyet. Ya. Banyak yang nggak tahu. yang kalau ganteng udah cinta aku udah tua. cinta sama dia. Pokoknya mau nggak mau ya dia harus punya milikku. Waduh. Dulu, kalau sekarang mah udah beranjak ke dewasa, mungkin cinta itu bisa diprioritaskan sekali karena ke depan kita kan hidup itu pasti harus ada pendamping. Nah, mungkin cinta itu salah satunya. Terus kan proses orang memilih jodohnya itu kan beda-beda ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, ada nggak perubahan kriteria ketika memilih pasangan? Dari SMP deh coba. Nggak SMP, SD. Asik, SD anjir. Ceritain gimana kriteria kamu SD. sampai sekarang. Oke, SD. Kalau SD itu kriteria aku cinta sama dia itu kalau dia itu ganteng. Itu tadi aku bilang kan, ganteng. Pertama ganteng. Terus udah itu doang kalau SD. Terus kalau SMP ganti lagi nih. Kalau dia tinggi sama Putih. ganteng juga Putih juga biasanya pasti. orang-orang tuh cari. Iya, pasti putih lah untuk memperbaiki keturunan. Tapi nggak mesti loh orang putih. Tapi kalau istrinya nanti hitam, tergantung nanti ikut istrinya atau suaminya. Iya sih. Tapi kebanyakan orang untuk memperbaiki keturunan ya cari yang lebih baik, lebih cakep sama kita. Asik. Bukan berarti kita merendahkan diri, tapi emang kita tuh pengen yang baik gitu loh, buat apa ya, kalau aku mikirnya dulu tuh buat main doang sih, main doang ya, masih SMP kan, SMP SD
apa sih cinta-cintaan, belum waktunya. Terus beranjak ke SMK, aku udah mulai mikir nih, aku udah gede kayak gini, masa aku cuman mau cinta-cintaan mandang muka, fisik. Iya. Terus aku dulu udah mikir, aku cari cowok itu harus yang paling enggak dia itu mau kerja keras. Nah, itu Dilihat. penting banget. Kan kalau cowok enggak kerja keras tuh kayak apa sih cowok kayak gitu? Kayak kita kalau udah sama dia nggak ada untungnya buat kita kan, nggak mau kerja. Nggak mungkin juga kita tuh makan cinta doang. Ya, Lu nggak kira? nggak kenyang. Nggak kenyang, harus punya, ya setidaknya dia tuh kerja, walaupun kerjanya tuh belum bisa dibilang tetap, tapi kan Yang seenggaknya penting dia mau kerja itu ya, tadi. berusaha, bener. Itu sih dari aku SMK aku udah menerapkan prinsip itu ke aku. Sampai aku sekarang aku ya cari yang aku menunggu dia. Aduh, Dan cari-cari kalau pasti pun nggak apa-apa, kalau enggak itu yang berat. tapi pernah nggak sih kamu nungguin orang yang udah kamu sayang tapi orang itu nggak peka-peka gitu loh, gimana sih itunya Kalau ngatasinnya? pribadi udahlah, nggak kuat. Tapi pernah sih, nanti aja itu di sesi nanti kita cerita-cerita. Jadi kita bahas tentang kriteria dulu. Tapi kan tadi kan aku tanya, berarti dari SD sampai sekarang kriteria itu berubah. Ya jelas, Nggak orang mungkin pasti sih ya, juga berubah kan. stuck kriterianya Iya. gitu terus, nggak mungkin lah. Masa yang dulunya nggak mikir dia kerja atau enggak, sekarang harus mikir. Dulu malah nggak mikir, Nah, bodo ya amat kan? dia kerja apa enggak, yang penting dia ganteng. Cinta monyet sekali. Ya ampun. Nah, kan ini kita udah bahas kriteria. Boleh sharing dong tentang percintaan kamu. Nanti kita sharing. Kamu cerita, aku pun cerita. Nanti kita lihat percintaan kita tuh seperti apa gitu. Cerita yang gimana dulu nih? Mau sedih apa bahagia? Aduh, Apa tentang cerita pernah pacaran tapi beda agama atau perasaan atau beda apalah yang membedakan kan banyak. boleh dari sedih dulu atau happy dulu. Tapi kalau aku happy jarang sih ya dulu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah bisalah dapetin orang yang menurutku dia bisa bikin aku nyaman sampai sekarang. Nah, mungkin sedih dulu lah. Kamu dulu nanti terus aku. Kalau sedih, kita bicara sedih ya. Aku dulu tuh pernah punya pacar kayak, tapi dia itu beda keyakinan sama aku. Aku Islam, dia non Islam. Kita beda itu. Tapi kita tetap ngejalanin itu. Walaupun orang tua aku udah tahu dan aku nggak dibolehin, tapi aku tetap diam-diam pacaran sama dia, kucing-kucingan. Ya, oke, backstreet. Dan akhirnya tetap ketahuan, terus aku kena marah kan sama keluarga besar, sampai keluarga besar itu om tante semua pada nyeramain aku. Kamu ini gini, kalau kamu pacaran beda agama gitu besok gimana? Kan mikirnya keluargaku Sampai nikah. iya, sampai ke jenjang berikutnya gitu loh. Tapi aku dulu nggak mikir sampai nikah, itu aku pikir cuma pacaran doang kan. Tapi aku sekarang jadi ngerti sih, emang kalau dijalanin gitu kan lama-lama nanti kita nyaman, terus lama-lama kita nggak bisa lepas dari dia kan. Takutnya orang tuaku mungkin seperti itu. Dan akhirnya setelah 1,5 tahun aku kucing-kucingan, lama ya backstreetnya. ya akhirnya aku memutuskan untuk udahlah, kayaknya emang omongan orang tua itu harus Lakuin. Kalau kita nggak ngelakuin kan durhaka juga kan sama orang tua. Jadinya aku turutin semua kata orang tua aku. Kalau aku nggak boleh sama dia, ya udah aku udahin. Tapi baru itu sih aku nyadarnya setelah 1,5 tahun, nggak tahu udah kenapa. 1,5 tahun aku cintaan sama orang yang beda keyakinan sama aku. Berat banget sih itu aku ngejalaninnya. Mulai dari pernah tuh dulu ada waktu momen ketika puasa kan aku dibangunin sahur sama dia.
toleransi lah ya, ya. sayang jangan lupa sahur ya, ditelepon gitu. Terus pas Natal juga, pas Natal ini ya aku nggak secara langsung mengucapkan selamat Natal gitu, enggak sih, tapi Karena di agama kita ya benar-benar. terus aku langsung bilang selamat hari raya gitulah intinya, selamat hari gitu. Terus dia ya kayak gitulah, kita susahnya itu beda rumah ibadah juga kan, nggak bisa bareng-bareng Iya. ibadah. Tapi jadi sedih, ya itu sedihnya. Tapi perasaan kisah cintaku tuh sedih semua ya. sama Belum berarti ada yang ya. bahagia, ini aku belum Tapi nemu. untuk saat ini alhamdulillah bahagia. Terus kan aku tadi mau tanya apa ya, lupa aku. Tapi ya aku cukup apresiasi dengan hubunganmu sama yang beda agama itu, karena kalian tetap nerapin toleransi sesama agama, walaupun itu tuh berat banget, kayak lagu di TikTok itu apa Oh ya. dia ke gereja, aku ke masjid. Nah itu ngena banget sih kalau kayak gitu, karena apalagi kalau kamu pacaran udah di tahap dewasa. Kalau dulu boleh tahu kelas berapa? Itu aku pacaran dari kelas 2 SMA. Nah itu kan udah sama aja jenjangnya, udah jenjang Ya, dewasa. udah mulai paham lah. Nah beratnya tuh pasti kalau tetap dijalanin nanti kedepannya gimana. Kalau udah kalau mutusin buat udahlah sampai di sini juga rasa sayang itu masih ada. Iya, itu aku juga pas dulu mutusin itu berat banget rasanya. Mau gimana lagi, tapi udah kita beda keyakinan juga, udah sama orang tua juga nggak ada restu kan, susah berat ya, banget itu. Bener. Tapi ya udah, aku terus yakinin dia kalau ada kok, pasti ada besok yang lebih baik dari aku, yang lebih bisa nerima kamu, dan yang penting seiman sama kamu. Iya bener banget. Terus sampai saat ini masih sering kontak atau masih jaga silaturahmi? Karena hubungan 1,5 tahun itu nggak bisa dibilang cepet, itu lama, pasti ada proses-prosesnya, ada kenangan-kenangan yang Ya, pasti. bisa dibilang banyak banget. Nah itu Pasti. Kalau gimana? masih kontekan sih masih saling lihat story WA, IG juga masih sering. Ya masih sering komunikasi juga. Itu perlu sih, walaupun kita udah nggak sama-sama tuh ya. Yang penting silaturahmi nomor 1 kan. Iya. Tapi gimana ya? Orang tuamu ngarang nggak sih? Kan kalian udah nggak berhubungan. Nah, ngarangnya gini, udahlah nggak usah berhubungan lagi sama dia, kan toh kamu sama dia juga udah putus. Mending cari yang bener-bener seiman sama kamu, atau kamu fokus dulu lah sama kuliahmu, atau kayak gimana? Kalau orang tua aku sendiri sih, kalau tentang pergaulan gitu ya bukan ngebebasin aku ya, tapi terserah kamu mau gimana, yang penting kamu tuh tahu kamu itu ya nggak boleh keluar dari jalurmu itu. Jadi nggak boleh terpengaruh lah, intinya itu kan. Orang tua ketakutan orang tua itu kan kalau anaknya terpengaruh kan, bisa, Apalagi cewek ya. ya kalau cewek kan kayak gampang banget dipengaruhi sama orang. Ya itu takutnya orang tua aku. Mungkin kalau pas aku pacaran sama si itu, aku jadi terpengaruh, mungkin aku bakal keluar dari jalurku atau gimana, kan kita nggak tahu kan ke depannya gimana juga. Berat ya, 1,5 tahun menjalani hubungan tapi beda agama. Kalau beda kota itu masih mending, LDR. Ini LDR Susah, beda agama, udah kedepannya beda lagi, susah lagi kalau beda perasaan dah. Waduh, itu bener banget. Tapi kebanyakan gitu sih sekarang orang-orang. Ya, Terus apa ya? Ada kisah sedih yang lain saat-saat ini atau? saat ini tuh aku lagi menunggu. Menunggu guys, menunggu. Tapi yang penting pasti. Tapi nggak tahu itu pasti atau enggak, itu aku yang penting nunggu aja, nunggu terus sampai nggak tahu kapan. Aku tuh
masih terbayang-bayang gitu loh. Jadi tuh ini ya cerita lagi. Boleh. Jadi tuh aku punya cowok, dulu punya cowok. Kita seiman, kita satu frekuensi, kita deket, kita oke lah, apa sih yang kurang ya? Dia mau kerja, dia cakep juga. Wow. Kriteria sekali. Iya itu udah cocok ke kriteria aku kan. Tapi setelah berjalannya beberapa bulan, dia tuh berubah. Jadi dia jadi asing sama aku. Jadi kan kayak, tapi kenapa ya kok orang itu, cowok itu bisa berubah-berubah gitu? Kayak kadal. Ya enggak sih, tapi kebanyakan gitu. Enggak tahu kita Kenapa? alasannya tuh kenapa. Mungkin besok di episode selanjutnya kita datengin cowok-cowok, suruh jujur kenapa sih kok tiba-tiba dia kayak Iya. berubah sifat Kok gitu bisa kan. tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Kayak zaman sekarang tuh apa sih namanya? Di ghosting. Waduh. Bahasanya berat sekali, Mbak. Kayak sekarang tuh cewek-cewek zaman sekarang tuh gampang banget di ghosting sama orang. Dideketin, habis itu tinggal, ghosting, deketin, terus datang tinggal. lagi itu loh. Cowok itu apa semua cowok kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Kita nggak bisa mastiin karena Iya. kita dari sudut Pandang wanita orang itu kan beda-beda kan. Mungkin pas dia nemu yang kayak gitu, kita juga nggak tahu. Jadi overthinking ya. Ya itu Iya kan? masalah remaja sekarang itu kan, kalau nggak overthinking, insecure pasti Banget. kalau nggak terjebak dalam toxic relationship atau enggak toxic Toxic friend, friend. ya kan? Ya bener banget. Bener. Kayak remaja zaman sekarang tuh kayak gitu semua tuh. Ada nggak misalnya temenmu yang nggak overthinking? Gak mungkin. Pasti overthinking. Karena pasti kalau dia lagi sendirian pasti dia mikir, hari ini tuh aku udah ngapain aja ya, hari ini tuh aku udah berguna nggak, bermanfaat nggak. Terus mungkin kalau dia punya pacar, iya, mikirin pacarnya. dia kok gini ya sama aku bener. tuh kenapa ya, apa dia punya yang lain? Pasti Itu selalu yang dipikirin ya cewek Cewek. kayak gitu. Aku sendiri pun sering seperti itu. Tapi overthinking tuh nggak baik loh sebenarnya, bikin bikin rusak kesehatan mental bener. gitu kan, nggak baik juga. Tapi kalau menurut Anda, menurut kamu, gimana sih caranya biar kita tuh nggak overthinking? Tips aja lah buat teman-teman yang masih overthinking, mikirin yang nggak penting, yang malah jadi begadang terus sakit, endingnya sakit terus nyusahin orang tua. Nah itu Menurutku sih, tapi ini belum aku terapin sendiri ya kayak kehidupan aku, soalnya aku juga masih sering begadang, masih sering kalau begadangnya nggak overthinking mah nggak apa-apa. Hidup juga kan. Ya menurutku yang pertama itu bersyukur, pasti bersyukur. Kunci hidup tuh hanya satu sebenarnya, bersyukur. Kalau Benar. kita nggak bersyukur itu kita masih mikir aku kurang ini. Padahal kita itu di mata orang lain pun kita itu udah lebih baik dari mereka kan. Bener. Belum, tapi kitanya sendiri masih mikir kita itu lebih di bawah terus. Insecure-nya keluar. Ya, itulah insecure. Karena zaman sekarang kebanyakan orang-orang tuh bisa dibilang terpengaruh sosial media. Kayak salah satunya aplikasi TikTok. Di situ kan banyak wanita yang bisa dibilang gila sih, cantik-cantik. Jadi kita Ya, terus berpikir, kok dia bisa cantik, kok aku enggak. dia Ya, pakai itu apa tadi. ya gitu. Kita itu harus bersyukur itu tadi, kalau kita ini semua makhluk ciptaan Tuhan kan itu sempurna. Bener. Nggak sempurna. Mungkin dari perilaku atau dari kita, Karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya diciptainlah berpasang-pasangan, cinta lagi. nah, cinta buat itu tadi buat melengkapi satu sama lain menutupi itu tadi. kekurangan satu sama lain. Harusnya seperti itu, tapi kebanyakan banyak yang Cuma cinta tuh cuman ya buat wes cinta aja. seneng-senengan. Apalagi sekarang ada istilah bucin, budak cinta itu.
Menurut kamu itu kayak gimana kita melancang dulu. Menurut kamu kayak gimana sih? Viral banget ya, bucin. Kalau dia lagi pacaran dikatain, loh kamu bucin ya, gini. Itu gimana sih? Kalau itu sih, kalau bucin itu tergantung 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 apa mbak? Nanti mati kalau tergantung. Tergantung apa? Agak susah menjelaskannya. tergantung Persepsi masing-masing. Nah, tergantung persepsi masing-masing. Misal kalau aku sih mikirnya nggak apa-apa lah aku bucin, toh aku sama dia juga sama-sama sayang, sama-sama bener. cinta. Orang lain mau mandang kita bucin, mau ih apaan sih bucin, ya kayak sekarang itu kita kan cinta-cintaan bukan buat mereka. Bener. Kita punya pacar, kita bahagia, kita cinta-cintaan, menjalin cinta itu kan buat kita sendiri, bukan buat mereka. Jadi dibilang bucin, ya terus apa? Kenapa? Ya nggak apa-apa dong bucin. Orang urusan kita sendiri, Ya. kenapa? Ya itu masih di kalangan kita tuh masih orang-orang tuh pada iri karena mungkin kita istilah kata itu. Kalau enggak kita, kok kamu tuh so sweet sama dia, kok kamu tuh romantis sama dia. Itu kan porsi masing-masing Ya ya. balik lagi ke bersyukur tadi sih. Kalau kita bisa bersyukur, kenapa kita harus mikirin orang lain yang selalu kurang itu? Bener banget. Apalagi nih tentang cinta. Aku mungkin sharing ya. Oke, sharing pengalaman cintamu lah gantian. Nah, kalau ini rada menyakitkan. Rada Bisa menyakitkan. Karena ya gimana ya. Jadi aku tuh dulu punya someone ya, pacar. Itu zaman SMP. Masih cinta monyet sih. Oke, cinta menurutku. Iya. Tapi nggak tahu sih kenapa bisa sampai ke orang tua. Itu yang pertama. Terus kita ngejalaninya ya sama-sama suka. Tapi ternyata udah berjalan hampir berapa ya? Jadi tuh aku sama dia tuh deketnya lama. Deket, tapi nggak pacaran. Jadi malah pacarannya cuma 3 bulan. Putus karena ada orang ketiga yang ternyata itu temanku sendiri. Sakit itu. Kayak nusuk dari belakang banget ya. Terus habis pacaran. itu pacaran, kita lost contact 1 tahun. Habis itu aku mau sweet 17, cowok itu datang lagi ke aku. Nggak tahu dapat nomorku dari mana, dapat informasi dari mana. Kalau rumah dia tahu karena selama sering main kan. Selama pacaran sama temanku itu, dia sering lewat depan rumahku dan aku mergokin. Itu yang bikin sakitnya tuh banget. Kok temenmu itu nggak malu ya? Ya nggak tahu ya. Habis itu di Sweet 17 dia datang, dia pakai baju sesuai apa yang aku minta. Terus dia ngado boneka kesayangan, ya nggak kesayangan sih, boneka kesukaanmu. yang kesukaanku. Dan kayak itu loh, kayak di sinetron bonekanya dikasih belakang gitu kan. So sweet banget. Ngena banget. Tapi posisi di situ Dia pacar orang lain. udah putus. Tapi Oh. aku punya yang Cowok. lain. Sangat-sangat ruwet ya. Nah, habis itu waktu Sweet 17 kan aku ngadain acara, cowok aku yang baru itu disuruh ke depan sama host. Mau ngucapin apa nih buat pacarnya. Nah, si mantanku itu ngerti kalau aku tuh punya pacar. Iya. Padahal aku tuh selalu bikin story loh tentang pacarku itu yang baru. Tapi nggak tahu kok mantanku tuh tetap ngejar aku. Udah kan? Habis itu dia menjauh. Aku nanya, kenapa kok tiba-tiba menjauh? Terus dia bilang jujur, sebenarnya aku pengen ngajak balikan kamu, tapi posisinya malah kamu Udah punya yang lain. Ya. Udah kan? Tapi kita tetap komunikasi. Kan habis itu aku putus sama pacarku yang baru. Oh, putus lagi. Karena adalah sesuatu yang beda prinsip. Udah kan? Bandang. Setelah aku putus, Ya, dia punya pacar lagi. yang mantanku itu malah punya pacar lagi. Sangat-sangat ruwet memang. Udahlah, aku nggak mau mikirin. Ya, udah bodo amat mesti. Habis itu
tahun 2019 awal Mm-mm. itu kan aku habis pergi ya sama temanku, pulang-pulang tuh aku telepon sama mbaknya mantanku Kakaknya? itu, iya kakaknya. Ya. Karena aku kan sama keluarganya Udah dekat. dekat. Karena dulu kalau aku nggak main ke rumahnya tuh pasti ibunya tanya, kok Si si ini nggak ke situ, nah, gitu kan, kok nggak ke sini. Terus kemana aja? nah habis itu telepon, minta doanya ya buat si ini karena habis kecelakaan. Madek dong, Kaget. karena ya mau gimana ya, deket lama, udah hampir 5 tahun, deket 5 tahun tapi Deket pacaran doang, 3 tapi bulan. pacarannya 3 Tapi kan bulan. Tapi tetap chemistry tetap nah ada. ngejalaninnya kan udah Iya, udah lama 5 mesti tahun tuh udah nyaman banget nah, itu. bilang gitu. Terus aku mantau kabar dari keluarganya, ternyata dia tuh kecelakaan tunggal karena mau ke rumah pacarnya Yang baru tadi. yang baru. Nah habis itu hari ke berapa ya dia di ICU, hari ketiga aku punya inisiatif ke rumah sakit jenguk, karena ya namanya mantan, walaupun mantan kan tetap Ya, harus silaturahmi tetap, kan tetap kan. Harus Aku tetap ngajak baik temenku juga. kampus, temen deket, tak suruh nganterin. Tapi posisi di sana itu masih belum Sadar. jam jenguk. Oh, Jadi kita belum sadarnya, memang nggak sadar mbak, 3 hari itu nggak sadar. I see. Habis itu ibunya bilang, kalau jam jenguk itu jam 4 mbak, mau nunggu nggak tahu, hatiku tergerak buat nunggu, padahal dari jam 12 sampai Iya. jam 4 itu lama sekali, tapi nggak tahu. perjuangan sih. hatiku emang buat pengen, ketemu. aku mau lihat keadaannya dia yang sekarang. Dah jam pukul 4 dah tiba, aku lihat ternyata nggak bisa bilang apa-apa. Aku di situ nangis karena tahu kondisinya kayak gitu. Habis itu keluar itu aku tanya sama ibunya, pacarnya mana? Selama 3 hari nggak ada yang jenguk selain mbak. Pacarnya nggak jenguk. Enggak. Pacarnya dia sendiri. Sama sekali nggak jenguk. Dan selama 3 hari itu yang jenguk cewek itu cuman aku doang sama temanku kampus. Ya ampun, pacarnya macam apa itu? Gila kasihan sih. kali. Udah kan habis itu Iya, terus hari berikutnya aku pulang malam, pulang. baru sampai rumah makan. Itu aku sampai rumah jam 7, jam 8 telepon sama adiknya, adik sepupu, kalau nggak adik ponakan, Mantanmu tadi. sama mbaknya, kakaknya itu bilang kalau mantanku udah nggak ada. Udahlah, kayak di situ rasanya kehilangan banget. Walaupun aku udah pernah kehilangan buat 1 tahun yang kemarin, tapi buat Ini kehilangan untuk selama-lamanya. kehilangannya banget. Walaupun itu cuman mantan tuh, Tetap 5 tahunnya itu loh. Gimana ya ngejalanin nggak pacaran tapi sampai 5 tahun, kemana-mana bareng. Aku nggak puasa pun harus nemenin dia buka buka puasa. Terus yang tak akuin tuh jarak rumah dia dengan rumahmu jauh banget. Tapi dia bela-belain malam pun, sore, pagi, kalau aku butuhin selalu datang. Itu sih sebenarnya yang harus dimiliki semua cowok-cowok tuh. kalau Jarak bilang itu cinta nggak usah masalahin jarak kan. Cinta itu nggak usah masalahin jarak. iya harusnya. Kalau udah cinta ya udah Terus cinta aja kan. satu kalimat, satu omongan yang aku pegang sama dia, aku bangga sama dia. Aku kan pernah bilang, kamu nggak capek po jemput aku sana sini? Pernah loh jemput aku dulu baru ke pantai, padahal rumah dia sama pantai itu deket. Ya ampun, pengorbanan. Nah itu aku bilang, namanya. kamu nggak capek po bolak-balik jemput aku padahal jarak tuh jauh? Dia cuman jawabnya enak banget, jarak nggak masalah buat aku. Itu yang bikin aku, ya ampun, aku kehilangan seorang cowok yang emang menurutku, walaupun dia udah nyakitin aku sih, tapi rasa sayangnya nggak bisa hilang sampai sekarang. Tapi Ya, kan kalau emang- udah meninggal kan sayangnya ya udahlah, nggak terlalu ya gitu. harus diikhlasin, tetap harus diikhlasin. Mungkin itu yang cinta yang paling sakit itu. Dan alhamdulillah sekarang udah dikasih pengganti yang walaupun LDR sih. Oke. LDR. Kalau ini LDR Oke, beneran. masuk ke LDR aja deh kayaknya. Aduh, malah aku yang cerita ya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing. LDR.
Menurutmu kalau ngelakuin hubungan LDR itu beratnya itu di mana? Susahnya itu di mana? Rindu, nggak bisa ketemu. Itu doang. Apakah nggak ada yang lain selain rindu? Karena kalau rindu doang, kalau LDR itu lebih lebih gimana ya? Misal ya, kalau punya masalah, kalau pacaran deket kan dinantin ya ketemu, tapi kadang banyak alasan. Iya. Tapi kalau LDR tuh ada masalah ya mau nggak mau diselesain hari itu juga. Nggak mungkin, nunda-nunda. karena kita kan jarak jauh. Kalau masalah cuman ditunggu nyelesainnya besok bakalan ketumpuk dan bakalan nggak mungkin bisa nggak bakal menjalaninya. selesai ya. Bener, itu sih. Kalau rindu itu yang berat. Rindu itu berat. Mau ketemu jauh, Biar aku saja. kalau mau ketemu itu jauh karena jaraknya tuh 529 km. Wih, di mana itu 500? Dianya sekarang di Jakarta baru kerja. Nah, itu yang berat tuh di situ. Tapi udah pasti itu nggak apa-apa. Kamu jalanin dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas. Ya kan, kalau kamu berani LDR berarti kamu nanggung resiko kan? Bener nggak? Itu yang jadi prinsipku. Walaupun teman-teman bilang Yang deket aja ada, kenapa sih yang jauh-jauh? bener. Tapi kan prinsipku dari awal, aku berani mutusin buat LDR berarti aku berani untuk nanggung semua resikonya. Walaupun kadang aku overthinking, cemburu, nggak tentu kayak gitu tuh sering. Tapi balik lagi ke kepercayaan. Mungkin kepercayaan itu nomor 1 ya kalau di dalam hubungan LDR. Beda kota ini. Iya bener. Yang penting nggak beda perasaan ya Mbak. Kalau beda perasaan tuh susah. Itu kepercayaan. Yang kedua komunikasi. Penting, ya bener. Komunikasi itu penting. Kalau LDR nggak ada komunikasi, apa? Kita gimana? Tapi untuk saat ini aku jarang. Karena dia udah bilang, kamu nerima aku berarti kamu harus tahu kesibukanku. Jadi nggak selamanya dong kita juga, tuh setiap hari harus chat terus, enggak ya, kan? Setiap hari harus chat itu sih nah enggak. itu. Tapi yang penting itu ada komunikasi Ya, tentang walaupun tahu lah, setidaknya kamu tahu dia ini lagi kerja atau dia ini lagi apa, setidaknya kamu tahu itu. ya walaupun balasnya tuh lama itu pasti Ya, karena apa-apa itu. harus nunggu break dia kerja dulu baru bisa balas aku gitu. Itu Terus resiko sih. itu susahnya kalau dia sakit kita nggak bisa nemenin. Ya kalau pacaran deket kan kita bisa datang bawain makanan, Bisa, bawain obat atau antar ke dokter kan. Kalau jauh ya cuma bisa doain atau kontrol lewat temen. Tapi pacarku yang satu ini orangnya tertutup, jadi dia nggak mau nyusahin orang-orang, ditanggung sendiri kebanyakan kayak gitu. Nggak mau Jeleknya tuh di nggak itu. mau cerita sama orang-orang. Ya, tapi nggak tahu kenapa orang ini bikin aku nyaman sampai sekarang, sampai Udah hubungan berapa lama kalian LDR? 1 tahun lebih. Berapa bulan ya? Ya segitulah. Lama juga ya LDR segitu lama, pasti ya banyak rintangan Pasti. ada nggak yang kayak kalau orang sekarang bilang itu pelakor atau apa gitu? Pasti dong Mbak, banyak banget. Apalagi kan dia supporter ya. Supporter bola. Oh, Supporter bola kan biasanya banyak fans karena dia, apalagi dia tuh bisa dibilang kalau menurutku ganteng. Wih, putih. cakep. Wah, itu kriteria orang cakep Indonesia sih. Nah, Yang putih, cakep, tinggi itu biasanya. Tapi mau gimana lagi? Kita harus tahu dia jadi supporter bola itu sebelum sama kita. Jadi Kita harus ngertiin. Walaupun nanti nonton bola supporteran tuh sama cewek ya mau gimana lagi, kita tetap balik lagi ke percaya tadi kan. Profesional juga dia jadi supporter. Karena kalau dia bilang bola dulu baru kamu, wah itu yang berat. Kalau supporter itu kadang emang semua gitu, bola dulu baru kamu. Aku juga pun iya supporter juga, ya sama, bola dulu baru kamu. Wah, Apalagi kalau kita baru supporteran gitu, nggak mungkin kita cacatan. ya, Nanti ya kalau nggak udah bisa di juga rumahnya sih. kan, bener kan? Nah, Supporter itu. sambil cecetan. Tapi
Pernah nggak sih kalau kamu nih, tanya kamu, jatuh cinta sesama supporter tapi beda kebanggaan, itu rasanya gimana gitu? Kalau aku sendiri sih belum pernah sih kayak gitu. Cobain deh, mantap rasanya. Kalau aku malah, aku kan suka nonton bola. Iya. Aku jatuh cintanya sama orang yang nggak suka nonton bola. Gimana deh? Beda hobi ya. Ya, dia itu lebih suka ke nonton. Drakor. Jangan-jangan. Bukan. Dia lebih suka Atau nge-game. game juga. Dibilang nge-game juga enggak sih. Dia lebih suka apa ya? Lebih suka sendiri lah, nonton film atau Introvert berarti kayak ya. no life gitu loh hidupnya itu enggak. Ya bukan no life sih. Gimana? Introvert berarti. Tertutup Dia dia. bisa dibilang tertutup sih tertutup, tapi dia nggak sama orang tuh asik gitu loh, friendly sama ke semua cewek. Nah, itu Ya. beratnya itu di situ sebenarnya. Ya mau gimana lagi, kita sebagai ceweknya ya harus mau nggak mau nerima. Ya, itu tadi. Walaupun- Cinta kan menerima. Nah, walaupun dan kita memberi. cemburu, Ya. tapi nggak bisa diungkapin. Biasanya cewek tuh seperti itu. Cemburu pasti udahlah diam aja Diam daripada aja. Cewek nanti mah banyak masalah. susah. Jadi cewek susah. Tapi kenapa ya cowok itu kalau nyakitin cewek itu nggak mikir 2 kali? Kenapa coba? Aku Nggak. masih berpikir. Kalau kamu nanya ke sesama cewek itu kayak aku juga nggak bisa jawab. Coba ya, kita panggil satu orang buat dia bentar. Mas juga? Yang katanya dia tuh apa? Mikir 3 Mikirnya kali. 3 kali. Kita penasaran. Cepetan masuk dong. Gak denger kalau dari situ. Kita tunggu guys, ini loh orang yang bilang, cowok yang bilang kalau nyakitin cewek tuh mikir 3 kali. Alasanmu apa? Kok bisa bilang kayak gitu? Nyakitin cewek tuh harus mikir 3 kali, nggak 2 kali aja atau 1 kali aja gitu. Karena aku jarang nyakitin cewek. Kukira jawabannya mau karena cewek itu aku umpamain itu ibu aku. Tahu. Ya, Itu enggak cowok lah. banget. Kan nggak semua cewek itu ibu aku. Ya maksudnya kan sama-sama. Aduh susah deh aku bilangnya apa ya? Sama-sama gimana ya? Sama-sama perempuan. Kalau Hatinya tuh lembut. Ya karena itu juga karena harus mikir sampai 3 kali juga kan. Nah, mumpung di sini ada Mas Yoga ya. ya, Aku mau tahu dong tentang cerita cintamu Iya. bersama Siapa? Mantan kek? mungkin ada yang cerita-cerita sedih atau seneng gitu, ada nggak? Coba kita sharing-sharing lah sini. Atau mau curhat juga boleh. Jangan-jangan kamu di ghosting terus ditinggal? Apa kamu yang mengghosting? Iya, kita Kayak kan nggak tahu. orang-orang zaman Kan kita- cowok-cowok zaman sekarang Iya. kan suka ngeghosting cewek nih. Tadi kan pandangan cewek udah. Ya, sekarang pandangan cowok. dari pandangan cowok nih. Yang gimana nih maksudnya? Yang ghosting itu? Enggak, saat ini tuh cerita cintamu kayak gimana? Enggak saat ini juga nggak apa-apa sih. Dulu Punya cerita Dulu. cinta apa? disakitin kek, apa Kamu kek, ninggalin kek. Cewek, cowok kan biasanya nyakitin. Tapi kan dia tadi bilang Nyakitin mikir 3 ya, kali. nggak mungkin dong dia nyakitinnya Iya. nggak. Tapi kenapa dia sampai putus kalau dulu mari punya kita pacar? Karena ada masalah yang lain. Yang banyak sih masalahnya. Kayak apa ya? Salah satunya itu kayak beda pendapat, kayak beda prinsip. Itu kan juga bisa buat salah satu hal yang mungkin buat apa ya? Buat Bisa buat hubungan putus renggang hubungan. Nah, mungkin. itu salah satunya. Kalau nyakitin hampir nggak pernah sih kayaknya. Waduh, Kalau dari kata-kata maupun tingkah laku loh. Kalau perasaan nggak tahu aku. Kan aku juga nggak tahu ngerasain perasaan itu. orang iya. lain. Apalagi perasaan cewek itu Kalau susah hampir ditebak. kalau yang masalah kata kasar atau main tangan kayaknya belum pernah aku. Selingkuh gitu? Oh ya, tentu jelas. Itu kan juga Saya nggak nyakitin. tahu. Selingkuh Pernah itu nggak? sangat menyakitkan. Karena di dalam hubungan tuh masalah tuh pasti ada, tapi bagaimana cara Mengatasinya. mengatasinya biar sampai kata-kata putus itu nggak keluar. Sebenarnya gitu. Kalau selingkuh sih kayaknya belum pernah ya.
Kamunya atau dianya yang belum Ya, pernah? Akunya belum pernah. Kalau putus gara-gara selingkuh belum pernah. Kalau Jadi cuman hal-hal yang masalah lain, kayak ya, gitu. Masalah yang lain. Beda pendapat ya. gitu. Emang nggak bisa diperbaiki ya? Kok harus Sampai putus. sampai kata-kata putus itu keluar dan ya udah berakhirlah hubunganmu Kalian. sama mantanmu kayak nggak tahu. Kayaknya udah nggak bisa diperbaikin. Hampir ya aku pernah yang ngejalinin hubungan tuh lama sampai 3 sampai 4 tahun kayaknya. Wow. Pernah. Lama juga dia. Cowok juga bisa lama. 3 sampai 4 tahun itu nyicil motor ya. Cicil HP udah lunas. Kredit motor sampai lunas. Itu dari kelas berapa ya? Kelas 2 SMP kayaknya sampai kelas 3 SMA. Wih. Pernah. Wow. Kenapa ya? Kukira Lama cinta juga. monyet. Itu kalau aku SMP itu dulu masih cinta-cintaan monyet sih. Kalau ini udah serius jenjangnya. Enggak serius Udah banget. mikir-mikir aku nggak mau selingkuh kali ya dia. Ya enggak, hampir dalam hubungan itu enggak ada selingkuh sih kayaknya. Kayaknya loh. Kalau aku yang ngejalanin itu enggak selingkuh, tapi karena ada apa ya? Kesalahanku sih. Bah. Tapi apa tuh kesalahan kesalahanmu? itu, ya gitulah. Nggak bisa Tapi kamu diceritain. nyadarin nggak sih sebelum bentar sebelumnya yang mutusin siapa dulu? Yang mutusin kayaknya dia dulu. Nah, kan yang ya bener sih ya, dia yang salah. Dia yang diputus. Iya Iya. bener. Karena apa ya? Kayak aku tuh ngulang kesalahan yang sama. Dan Cowok tuh selalu kayak gitu. itu Bisa apa dibilang. ya? Itu tuh kayak Fatal. Iya, fatal banget. Buat dia. Udah janji nggak ngulangin itu lagi, tapi aku ngulangin itu lagi. Oh, ya itu udah termasuk nyakitin cewek tadi sih. Iya, ya mungkin itu, tapi nggak dalam perasaan, nyakitinnya nggak selingkuh atau apa, tapi kesalahan sih. Lebih tepatnya janji yang diingkari. Wah, berat. Terus kan udah jadi mantan. Sampai saat ini masih kontak Kontek-kontekan atau bisa Udah dibilang lost- malah lost mau balikan. Oh, Itu iya. kan zaman sekarang masih kalau ditanya masih sayang nggak sama mantan? cari yang baru atau balikan, pada udahlah balikan aja daripada memulai hubungan yang baru. Iya. Kalau kontak sih masih ada, tapi kalau untuk balikan mungkin udah enggak ya, karena dia juga udah punya cowok yang baru. Oh. Dan aku juga udah kayak apa ya, kayak udah Oh, kamu juga ada yang mencari gitulah. Oh. Jadi kayak untuk balikan mungkin nggak ada, tapi kalau untuk kontak komunikasi juga kadang-kadang masih. Tanyain kabar Hai, apa mungkin kabar? ya, say hello. Balikan yuk. Balikan yuk. Berarti sekarang Mas juga baru proses pencariannya. Ya bisa dibilang begitu. Pencarian. Apakah udah ada? Pencarian jati diri juga buat memperbaiki diri gitu. Benar, tadi kan dari pandangan cewek kriterianya yang bisa kerja yang Mau punya kerja. Kalau di pandangan Dewasa cowok juga. kriteria cewekmu tuh kayak mana? Ya nggak cewek sih, calon pendampingmu bisa dibilang. Kalau apa ya, kalau sifat khusus tuh mungkin nggak ada, tapi kalau buat aku sih yang penting bisa buat nyaman aja, itu udah cukup. Untuk fisik tuh ya standar lah, relatif kayak cewek itu kayak Cantik gimana. itu relatif. Iya, pandangan orang-orang kan beda-beda tentang cantik Ya, gitu. Nah, persepsi orang tuh beda-beda. Tapi kadang orang itu malah sesama perempuan aja malah jatuhin, Bukannya woman support woman. tapi malah ngejatuhin. Apalagi ya yang harus ditanyain ke Mas Yoga, mumpung ada Mas Yoga di sini. Selain itu ada nggak kisah percintaan yang itu kan tadi sedih, yang Yang seneng bahagia. gitu dari tadi ceritanya Sedih mulu. sedih mulu. ya seneng, ya pasti ada ya, namanya cinta itu pasti seneng pas ngejalaninya. Nah kan kalau sedih itu kan endingnya, karena kita belum menemuin yang benar-benar buat pasangan kita ke depannya, yang buat pasangan hidup lah. Kalau buat yang pasangan hidup kan pasti endingnya itu seneng, Menikah, ya kan? Tapi kan kalau buat sekarang kan masih muda kan, ya pasti cari-cari Yang pas nanti, dulu, ya, yang Bisa cocok. dibilang menjelajah. ya Ya, menjelajah. Bisa dibilang jadi sekarang cari-cari dulu menjelajah. lah, masih muda juga kan, masa mau buru-buru. Kan oh iya, aku mau tanya pandangan kalian, pendapat kalian. Zaman sekarang kan nikah muda tuh baru trennya. Nah, menurut kalian tuh kayak mana sih? Nikah muda tuh ya
tergantung nggak orang apa-apa, tergantung orangnya sendiri. siap Iya, atau enggaknya. siap dari hal Kan materi, nikah. dari hal Iya, apapun nikah kan itu. itu juga hal yang besar, menyatukan dua keluarga juga kan. Bener banget. Nah kan juga kesiapan materi, mungkin kalau materinya udah cukup, Ya nggak apa-apa ntar nikah. kalau nikah muda itu cuma masalahnya satu, mungkin mental. Mental kalau masih muda kan labil. Sama, Sama ekonomi materi, ya. ekonomi Hmm, tadi hmm. juga penting banget sih. Tapi menurutku paling penting itu mental. mental Mental maksudku gini, mental. Nah kan masih labil, mudah emosian juga. Kalau keduanya satu umur, seumuran. Seumuran. Nah, Itu gimana? seumuran itu menurutku itu bahaya itu. Ntar nggak ada yang ngalah, sama-sama egois. Nah itu malah nanti bisa berujung ke Perceraian. seperti Perceraian. itu mungkin. Tapi sekarang kan baru tren banget ya. Nikah muda. Ada niatan gak sih kalian tuh buat nikah muda? Kalau aku sendiri sih belum ya, karena di sisi lain juga belum menemukan sosok itu, Sosok penampakan atau sosok apa, Mbak? sosok orang itu yang aku cari-cari, dan juga belum siap juga secara Fisik, fisik, mental. juga mental, semuanya aku belum siap kalau buat ngomongin nikah, belum. Kalau Mas Yoga sendiri? Ya sama sih kalau aku, karena dari segi ekonomi, fisik ya udah kayaknya udah siap. Tapi ekonomi sama Mental. ya itu mental itu kayaknya belum siap. Belum siap menjalani masalah-masalah yang ada Yang besok akan di rumah muncul tangga. bagaimana, Nah, kita itu kan nggak tahu. Iya. bener banget. Kita harus banyak belajar dari sekitar. Apalagi ya? Gini aja, aku mau minta tips dari Mas Yoga sama Mbak Nisa buat anak-anak muda yang sekarang baru cari cinta. Seharusnya tuh kayak gimana? Kalau buat cari cinta itu tergantung mereka sendiri. Mereka itu nyamannya kayak sama orang yang kayak gimana. Mereka mau yang sama yang kayak gimana. Tapi ya menurutku yang seiman pasti. Kalau bisa cari yang seiman, karena seperti yang aku bilang tadi, ngejalanin hubungan sama yang beda Nggak tahu beda apa. beda perasaan, pokoknya beda itu pasti susah, sulit bakal disatuin, itu sulit menurutku itu. Kalau dari Mas Yoga sendiri, buat temen-temen yang baru mau mulai cinta atau baru mengenal cinta, biar dia tuh Nggak salah pilih dan nggak sakit hati. Ya hampir sama Nisa, tapi cuma mungkin nambahin buat kalau aku sih yang penting tuh juga itu rasa nyaman sama pasangan. Jadi kita ngejalaninnya juga enjoy, seneng, sama-sama Nggak nyaman. terpaksa. Iya nggak terpaksa. Kalau nyaman kan mungkin nanti bisa terus-terusan, terus endingnya juga Senang, bahagia. yoi. Iya, yang diinginkan semua Seperti makhluk. itu. Makhluk hidup. Nah, mungkin bincang-bincang kita tentang cerita cinta dari dua narasumber, ada Mas Yoga sama Mbak Nisa. Tadi pertama Mbak Nisa, itu mungkin udah cukup banyak ya. Jadi kalian bisalah Mengambil hikmahnya. mengambil hikmahnya dari setiap perjalanan yang Dari sudah cerita-cerita cinta kita tadi. benar. Kita ambil positif, kita buang yang negatif. Mungkin itu dulu, tunggu podcast episode selanjutnya yang mungkin mau menceritakan apa lagi ya, pasti pada kepo. Pokoknya stay tune di YouTube kita. Jangan lupa apa Mbak Nisa? like, comment, and subscribe. Dan share. Dan Share ke juga, teman-teman. karena subscribe itu gratis. Namanya apa, nama YouTube-nya? 0001 IM. Nah, Mantap. didengerin, dicatat, di subscribe, di like, pokoknya stay Ditonton. tune, diikutin, bunyiin loncengnya aja. Pasti bakalan ada cerita-cerita seru menyangkut kehidupan kita. milenial ya, bisa dibilang. Nah, mungkin itu dulu ya dari kita. Bye bye. Dadah. Berapa menit?